Devi Triwidiastuti, Latsar CPNS Angkatan 12 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait materi yaitu manajemen ASN. Nah, jadi ini penting banget ya buat teman-teman yang mungkin profesinya ASN atau PPK. Nah, jadi berikut beberapa konsep yang ada di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN itu terdiri atas yang pertama yaitu PNS, pegawai negeri sipil, dan yang kedua PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ASN itu terdiri dari dua macam ya teman-teman, yaitu PNS dan P3K. Nah, perbedaannya di mana sih? Kan sama-sama ASN, tapi kenapa yang satu disebut dengan PNS, yang satu lagi disebut dengan P3K? Perbedaan yang paling signifikan atau yang paling mencolok ialah di adanya perbedaan fasilitas teman-teman. Kemudian di dana pensiun, jadi kalau ASN itu setelah pensiun nanti pasti masih dapat tunjangan pensiun ya. Tapi kalau teman-teman P3K tidak ada. Kemudian yang paling kelihatan lagi perbedaannya ialah dari segi kontrak kerja. Kalau P3K ini mungkin ada semacam kontrak kerja di awal teman-teman, kira-kira bakal dipakai sampai berapa periode. Sedangkan kalau ASN atau PNS maksud saya akan ditetapkan seumur hidup sampai pensiun, kecuali kalau memang ada hal-hal yang pelanggaran yang mengakibatkan si PNS ini dipecat. Kemudian bagaimana sih seorang PNS atau pengadaan PNS di Indonesia ini, manajemennya seperti apa pengadaannya? Jadi untuk pembahasan terkait manajemen PNS itu bisa teman-teman baca di PP nomor 11 tahun 2017 ya. Selanjutnya saya akan jelaskan secara singkat bagaimana sih sistem mekanisme perekrutan PNS di negara kita tercinta nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman ASN ataupun yang berniat ingin menjadi ASN, silakan membaca PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Di sini saya akan membahas pada pasal 12 sampai 21 di mana khususnya pada pasal 12 sampai 14 itu mengatur tentang penetapan kebutuhan PNS. Jadi diawali dengan keputusan menteri yang berdasarkan pada pertimbangan kepala BKN. Nah, kepala BKN ini juga berdasarkan dari usulan pemerintah pusat, instansi pemerintah pusat maupun instansi daerah. Kemudian pada pasal 15 sampai 19 itu mengatur tentang pengadaan PNS secara umum. Jadi terkait diperuntukkan untuk siapa saja, kemudian berisikan tahapan-tahapan perekrutmen. Yang pertama itu perencanaan, kemudian pengumuman lowongan, kemudian pelamaran, kemudian seleksi, kemudian pengumuman hasil seleksi, kemudian pengangkatan CPNS dan masa percobaan calon PNS, kemudian yang terakhir ialah pengangkatan menjadi PNS. Jadi untuk menjadi seorang PNS itu banyak banget ya teman-teman tahapannya, jadi harus sabar. Kemudian selanjutnya pasal 20 mengatur tentang perencanaan pengadaan PNS. Hal ini terkait tentang jadwal dan sarpas yang digunakan, sarana prasarana apa saja yang digunakan untuk perekrutan PNS. Kemudian pasal 21 ialah mengatur pengumuman lowongannya. Jadi nama jabatannya apa, jumlah lowongannya berapa, kemudian kualifikasi pendidikannya seperti apa, dan instansi pemerintah mana sih yang membutuhkan lowongan tersebut, seperti itu. Pada manajemen ASN ini dikenal juga sistem merit teman-teman. Nah, apa sih itu sistem merit? Jadi sistem merit pada dasarnya ialah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Jadi di dalam sistem manajemen ASN ini ya teman-teman dikenalkan sebuah konsep manajemen yang dikenal dengan sistem merit. Nah, apa itu sistem merit? Jadi lebih bersifat objektif ditimbang daripada subjektif. Objektifnya di mana? Penilaiannya berdasarkan dengan kinerja dan prestasi oleh pegawai tersebut teman-teman. Jadi pengambilan keputusan dalam pengelolaan SDM didasarkan pada kemampuan dan kualifikasi seseorang dalam atau untuk melaksanakan pekerjaan dan tidak berdasarkan pertimbangan subjektif lainnya seperti afiliasi, politik, etnis, gender, agama, suku, dan lain-lain. Jadi nggak ada lagi alasan rasis ya teman-teman. Dalam manajemen ASN hanya dikenal sistem manajemen merit yang berdasarkan pada objektivitas, yaitu berdasarkan dari penilaian kinerja dan prestasi.
Jadi UU ASN secara jelas mengakomodasi prinsip merit teman-teman dalam pelaksanaan manajemen ASP. Aparatur sipil negara atau ASN merupakan motor penggerak pemerintahan, pilar utama dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik yang secara langsung maupun tidak langsung bersinggungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, kinerja ASN menjadi indikator utama yang menentukan kualitas ASN itu sendiri. Jadi sistem merit ini sangat-sangat dibutuhkan dalam manajemen ASN karena sangat objektif, karena berdasarkan dengan kinerja dan prestasi oleh si pegawai ASN itu sendiri, teman-teman. Jadi udah jelas banget ya kenapa sih ASN itu manajemennya menggunakan sistem merit, karena harus bersifat objektif, karena kita sebagai pelayan publik ini teman-teman, kita nggak boleh rasis, kita nggak boleh membeda-bedakan, dimana dengan sistem merit ini benar-benar yang dinilai adalah kinerja dari si PNS itu sendiri. Baik, akhir kata saya ucapkan salam semangat untuk kalian para ASN di seluruh Indonesia.